Selamat datang di SMA Negeri 1 Onan Ganjang. Perkenalkan, nama saya Tuti Susianti Sihombing SPD. Saya mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 di LPTK UNSO yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Isman Enhum dan Bapak Guru Pamong Ramses Siburian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh siapa? Iya, silakan. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Ya, Bu. Ade Reno, Halo, Bu. Agustinus, Halo, Bu. Aldi Alfonso Aritona, Halo, Bu. Christian Berlina Boris Manula, David Andrek Lumbandao, Halo, Bu. Danda Sari Hontua Karansihite, Halo, Bu. Daslan Silaban, Halo, Bu. Dea Marganda Elizabeth, Dewi Sartika, Dini, Diamar Simanula, Halo, Bu. Dina Rotua, Dinda Mariana, Gabriel Lumbandao, Halo, Bu. Irwan Sandro Rixius, Halo, Bu. Magdalene, Marta, Minaria, Noel, Halo, Bu. Nori, Parsaudia, Halo, Bu. Revalina, Rialdi, Halo, Bu. Riyando, Halo, Bu. Sola Gracia, Halo, Bu. Vera Pinka, Sonda, iya, Veronica Simbolon. Baik, terima kasih. Semuanya hadir ya? Ya, Bu. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu nasional yang dibawakan oleh Veronica. Ya, silakan Veronica. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, satu dan tiga ya.
kembali ya. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai teks prosedur, pengertian, ciri-ciri, dan juga tujuan teks prosedur. Siapa yang masih mengingat pengertian teks prosedur? Ya, silahkan. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisikan suatu langkah-langkah atau tahap yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu kegiatan. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Siapa yang masih mengingat tujuan teks prosedur? Ya, silakan Magdalena. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan tahap atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara baik. Bagus. Yang lain, siapa yang bisa menambahkan tujuan dari teks prosedur? Silakan, Nak. Tujuan teks prosedur menunjukkan atau menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu secara berurut. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Sekarang kita akan mempelajari tetap materi yang sama. Ya. Jadi masih tetap kita mempelajari materi teks prosedur di kade yang berbeda. Bisa kita lihat tampilan slide? Masih tetap teks prosedur. Ya, teks prosedur. Nah, ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project design learning. Yang pertama, Ibu harapkan kalian harus mampu untuk menganalisis menelaah struktur teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tetapi sebelumnya ada hal-hal yang akan Ibu nilai nanti untuk materi ini, yaitu mengenai sikap, keterampilan, dan pengetahuan kalian dalam proses pembelajaran ini. Sekarang pernahkah kalian melihat tulisan yang berisi cara kerja atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu? Ya, pernah. Di mana? Bungkus kemasan. Di bungkus kemasan. Ya, bagus. Sudah pernah menulis teks prosedur? Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Kurang maksimal, kurang bagus. Nah, supaya maksimal, mari kita belajar untuk hari ini. Silakan amati video ini. Sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan diamati ya. Didengarkan tayangan video ini dan juga diamati. Hai semua, di video kali ini kita akan bikin telepon yang enak, anti pecah, dan anti gagal. Rasanya enak banget. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Air hangat. Sebelumnya kita akan siapkan baluran kelapanya dulu ya. Campur kelapa parut dengan garam sedikit, diaduk-aduk. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan kukusan. Kukus sekitar 15-20 menit sampai kelapanya mantap. Ya, saya pernah coba juga dengan tepung beras, tapi teksturnya itu nggak terlalu lembut seperti ini. Jadi sebaiknya pakai tepung ketan aja semuanya. Lihat deh, gula merahnya lumer. Ini enak banget loh teman-teman. Semua bahan masak yang saya pakai kali ini. Iya, enak bukan? Enak. Lalu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah ini termasuk
Tetapi kenapa ini bisa dikatakan sebuah teks prosedur? Ya, silakan. Menurut saya video itu termasuk teks prosedur karena berisikan tujuan dan langkah-langkah cara membuat flavor. Iya, bagus, tepuk tangan. Nah, kita perhatikan slide berikutnya. Ini mulai dari kukusannya, casserole dan juga kompor listriknya saya pakai dari Idealife, masak-masak dengan. Perhatikan slide ini, yaitu mengenai struktur teks prosedur. Nah, sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, bahwa struktur teks prosedur itu terdiri dari apa saja? Tujuan, bahan dan material, langkah-langkah dengan penegasan ulang. Tujuan sudah bisa dibaca nanti bahan ajarnya yang sudah Ibu bagikan. Ini ada bahan material, ada langkah-langkahnya, ada penegasan ulangnya, dan juga yang perlu kamu perhatikan di dalam menulis teks prosedur itu adalah mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur itu terdiri dari apa? Pernyataan persuasif, kata teknis, kondisi penjumlahan, deskripsi alat. Iya, bagus. Kata kerja imperatif seperti yang sudah dijelaskan di bahan ajar. Selanjutnya lagi pernyataan persuasif. Bisa dibacakan, Nasma? Kata teknis. Banyak penggunaan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Iya, bagus. Ada lagi? Disebut dengan apa lagi? Iya. Nah, supaya mampu menulis teks prosedur, ada langkah-langkah yang harus kamu ketahui di dalam menyusun teks prosedur, yaitu ada 6, ya. Seperti yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi video yang kamu tonton, ya. Dan juga baik juga di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa lagi? Cara membuat mie instan yang lain. Cara mencuci tangan. Iya, cara mencuci tangan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, iya. Nah, untuk selanjutnya kalian sudah duduk bersama dengan kelompok masing-masing, ya kan? Nah, sekarang yang menjadi kegiatan kalian adalah tadi sudah mengamati video. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu kerjakan. Yang dikerjakan secara pribadi, ya. Nah, kita sepakati waktunya sudah bisa berapa menit? Sudah bisa 10 menit, ya? Ya, silakan dikerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ya, anak-anak.
Iya. Iya, langkah-langkahnya aja dan juga strukturnya, dilengkapi dengan strukturnya ya. Sesuai dengan instruksi di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, siapa yang sudah siap? Siapa yang bisa membacakan hasil kerjanya? Siapa yang sudah siap? Bisa ya, silakan. Cara membuat kue klepon isi gula merah. Kita akan membuat kue klepon yang enak, anti pecah dan anti galak. Rasanya enak banget. Alat dan bahan: 1 baskom, alat pembungkus, sendok, kukusan, kompor listrik, air hangat, tepung ketan, gula merah yang sudah diiris, daun pandan, pasta pandan atau sari pandan, kelapa yang sudah diparut, 1 sendok minyak goreng, dan garam secukupnya. Cara membuat: 1. Sebelumnya kita menyiapkan baluran kelapa dulu, campur kelapa parut dengan garam sedikit, diaduk-aduk. Kemudian siapkan kukus sekitar 15-20 menit sampai kelapanya matang. 3. Campur pasta pandan sedikit garam ke dalam air hangatnya dan diaduk-aduk. 4. Masukkan sedikit demi sedikit ke tepung ketannya. 5. Kita aduk rata dan ulenin sampai tepungnya kalis atau tepungnya bisa kita bentuk dan permukaan itu mulus nggak pecah. 6. Sebelum mulai mencetak adonan, kita siapkan dulu panci yang sudah berisi air dan airnya kita didihkan. 7. Tambahkan 2 lembar daun pandan. 8. Jika adonan sudah kalis, ambil sedikit adonan, bulatkan dan kemudian pipihkan. 9. Masukkan irisan gula merah secukupnya. 10. Kemudian kita tutup dengan rapat dan kita bulatkan lagi. 11. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng ke dalam kukusan air. 12. Pada saat adonan sudah selesai, kita bulatkan, langsung masukkan ke dalam air mendidih. 13. Tunggu sampai bola-bola mengapung, tandanya bola-bola kleponnya udah matang. 14. Setelah diangkat, tiriskan dan langsung masukkan ke dalam air biasa. 15. Klepon yang sudah kita rebus, kita gulingkan ke kelapa yang sudah kita kukus. Klepon sudah siap disajikan. Ya, tepuk tangan buat temannya. Gimana tanggapannya? Ada yang bisa menanggapi temannya? Yang dibuat temannya? Ada? Benar? Benar. Iya, bagus. Mantap. Ya, ada lagi yang mau membacakan hasil kerjanya? Yang ingin membacakan hasil kerjanya ada? Iya, Noel. Teks prosedur membuat kue klepon. Bahan: 1 air hangat, 2 tepung ketan 250 gram, 3 gula merah yang sudah diiris atau 2 gula merah, 4 daun pandan, 5 pasta pandan atau sari pandan 1 sendok, 6 kelapa parut, 7 150-170 ml air, 8 baluran kelapa 1/2 butir kelapa parut, garam secukupnya, 4 lembar daun pandan. Rebusan: 1 liter air, 2 lembar daun pandan, 1 sendok makan minyak goreng. Alat: baskom, panci, sendok, piring saji, pisau, spatula, telenan, dan kukusan. Langkah-langkahnya: 1. Campur dan endapan 1/4 sendok kapur sirih dan airnya. Ambil airnya sebanyak 2 sendok kecil. 2. Campurkan tepung beras, tepung ketan, pasta hijau, garam, dan air kapur dalam 1 wadah. 3.
Aduklah adonan sampai merata. 4. Ambillah sedikit adonan, pipihkan dan isi bagian tengahnya dengan gula merah yang sudah diiris, lalu bentuk bola-bola sampai adonan habis. 5. Masukkan bola ketan ke dalam panci yang sudah mendidih, masak hingga mengapung. Jika sudah mengapung, maka sudah matang. Rendam 30 menit. 6. Angkat dan tiriskan lalu gunakan dengan kelapa parut. 7. Kelepon ketan isi gula merah. 8. Lalu siap disajikan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk ya, jadi mantap ya hasil kerjanya. Sekarang LKPD-nya sudah bisa dikumpulkan. Nah, untuk mendesain sebuah proyek sudah kita lakukan. Kegiatan berikutnya adalah bersama dengan kelompokmu, silahkan supaya kalian mampu untuk menuliskan. Dengan tujuan pembelajaran kita mampu menulis teks prosedur, yaitu berdasarkan praktik yang kamu lakukan, kemudian tuliskan nanti hasilnya ke dalam bentuk tulisan. Jadi silakan melakukan praktik, yaitu menjus jambu merah. Bagaimana waktunya kita sepakati berapa menit? 10 menit menjus. Bagaimana? Menuliskan hasil 20-30 menit semuanya, ya? Ya. Nanti mempresentasikan hasilnya 10 menit per kelompok. Ya, silakan bekerja dari sekarang. Nah, untuk LKPD teks prosedur membuat jus jambu merah ibu bagikan, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing.
Lezat dan bergizi. Galas. Itu, mulutku. Pakai na ambil dope na kalian. Jangan sampai dijilat dulu ya. Ya kan?
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Bisa ditanyakan sama ibu juga. Sudah. Sudah baca. Tadi soal anak pilihan. Bagi dulu kita. Ya, kita. Iya. Iya. Kasih. Kertas nah. Ini lah. Bagi dulu. Kasih.
Jadi kasih pilih dari ikan. Ibu sepak matai wah. Di mana mau lagi? Ini gimana? Ini mana berapa? Good.
ada dia buka di sana. Tetap dong buka apa? Jangan salah, jangan salah. Ini dari mana tadi sudah jago lah minta. Jangan lupa nama kelompoknya baik di project maupun di hasil tulisannya. Judusnya juga jangan lupa ya.
Oke, sekarang silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kelompok siapa yang bisa untuk mempresentasikan kelompoknya? Ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk maju. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks prosedur tentang membuat jus jambu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Dia Margarita Elizabeth Siladang. Nama saya Vera Pekan Sombak Semandula. Nama saya Jamal Simandulang. Nama saya Sobat Gracia. Nama saya Margarita Martimau. Nama saya Dennis Gili. Cara membuat jus jambu biji. Jus jambu merupakan salah satu bahan yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya menurunkan kolesterol, mencegah kanker, serangan jantung, dan lain sebagainya. Buah jambu biji selain banyak dikonsumsi secara langsung, juga dapat diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 3 buah jambu biji, 200 ml air, 3 sendok makan gula pasir, susu kental manis, dan alat-alatnya yaitu blender, pisau, baskom, gelas, dan sedotan. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah-langkah dari membuat jus jambu. 1. Kupas kulit jambu biji. 2. Potong dengan ukuran sesuai selera. 3. Masukkan potongan jambu ke dalam blender. 4. Tuang air dan tambahkan gula pasir, susu kental manis. 5. Masukkanlah juga jambu biji ke dalam blender. Setelah itu 6. Lalu hidupkan blender dan tunggu sampai halus. 7. Jus jambu bisa siap untuk dinikmati. Struktur dari teks prosedur. Tujuannya membuat jus jambu biji. Bahan material: jambu biji, air, susu kental manis, blender. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Dan kesimpulan kami, jus jambu biji sangat segar di saat pada musim panas dan dinikmati dengan snack akan lebih nikmat. Dan kaidah kebahasaannya. Di dalam teks membuat jus jambu biji terdapat kata kerja yang imperatif atau kata perintah, yaitu masukkanlah potongan jambu. Yang kedua, konjungsi penambahan, yaitu lalu dan setelah itu. Yang ketiga, deskripsi alat, yaitu ukuran dan jumlah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan. Ya, silahkan. Menurut saya dari hasil diskusi kalian sudah bagus, sudah lengkap dari strukturnya, sudah memiliki tujuan, bahan material dan langkah-langkah, dan ada juga penegasan ulama. Terima kasih atas masukan dan saran. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah jelas. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Menurut penilaian Ibu, untuk kelompok 1 sudah bagus hasilnya, dan juga proyeknya juga ada itu jus. Kalau kita lihat dari sininya sangat memungkinkan ya, sebuah jus ya, layak untuk dipertunjukkan. Nah, kalau Ibu lihat juga dari yang di
tampilkan melalui hasil tulisannya dan juga pemaparan dari kelompok 1 sudah bagus. Jadi silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berikutnya yang ingin tampil. Ya, silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Veronica Simbolon, Mekin Banjar Mahot, Dan selawat ada yang menjana. dari Senturi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai teks prosedur cara membuat jus jambu biji merah. teks prosedur cara membuat jus jambu biji. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, yaitu blender, pisau buah, 3 buah jambu biji, 1,5 gelas air, 2 sendok gula, sendok hiasan, gelas hias 1, mangkok, saringan, sendok, dan susu kental manis. Langkah-langkahnya: pertama cuci dulu jambu bijinya dengan benar dan kupas. Lalu potong jambu biji menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam blender dan setengah gelas air ke dalam blender. Dan blender selama 1 menit. Jangan lupa untuk menyaring jus jambu yang sudah halus. Kemudian masukkan jus yang sudah disaring ke dalam gelas. Tambahkan susu kental manis di atas sebagai hiasan. Masukkan sedotan di dalam gelas. Dan yang terakhir, jus jambu sudah siap dihidangkan. Sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 2, apa manfaat dari jus jambu? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Manfaat dari jus jambu adalah bisa untuk menambah darah, mengobati penyakit kanker, dan untuk menambah gizi. Yang dari teman-teman, saran maupun tanggapan dari Diana. Coba jelaskan kaidah kebangsaan dari struktur teks prosedur dan struktur teks prosedur tersebut. Struktur dari teks prosedur adalah tujuan, yaitu tujuan dari sini adalah cara membuat jambu. Bahan material yaitu berupa alat-alat dan bahan. Terus yang ketiga berisi tentang langkah-langkah, yaitu tentang menjelaskan tahap-tahap secara berurut apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir penegasan ulang, yaitu berisi tentang gagasan atau ide dari yang membuat jus. Terima kasih. Jika ada yang ingin menambah, kami berikan waktu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, sedikit menambahkan dari apa yang telah kalian paparkan. Kelompok 2, temanmu tadi sudah mengutarakan pendapat maupun masukannya, termasuk itu mengenai struktur. Kalau ibu lihat tadi dan sudah kalian paparkan, kaidah kebahasaannya belum terlihat di sana. Jadi bisa nanti ditambahkan kelompok 2 kaidah kebahasaannya di sana ya naknya. Untuk kelompok 2 ya, diperbaiki nanti. Baik, silahkan duduk.
kerja kelompoknya. Ya, silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan saya Minaria Marbun, Saya Tristia Berlira Boris Manula. Saya Agustin Simanullah. Saya dan Bendel. Saya Gabriel Mengal. Saya Nafka Manula. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, itu cara teks prosedur cara membuat jus jambu merah. Tujuan, jambu biji merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat. Jambu biji merah, buah yang bijinya merah, jambu dapat dibuat menjadi jus. Hal ini membuat jambu biji bisa dikonsumsi lebih mudah tanpa ketelan biji-bijinya. Maka dari itu dalam teks ini akan dibahas cara membuat jus jambu merah. Alat dan bahan material. Alat dan bahan. Alat itu blender, pisau atau kater, gelas, penyaring, sedotan, dan baskom. Bahan 2 buah jambu biji merah, susu kental manis, air secukupnya, gula putih. Langkah-langkah cara membuat jus jambu merah. 1. Cuci terlebih dahulu buah jambu biji merah yang telah disediakan dengan bersih dan dikupas. Setelah dicuci, potong buah jambu biji merah menjadi beberapa potongan-potongan sesuai dengan selera. 3. Masukkan potongan buah jambu merah yang dipotong tersebut ke dalam blender. 4. Tambahkan gula secukupnya ke dalam blender. 5. Masukkan air secukupnya ke dalam blender. 6. Blender potongan-potongan jambu beserta bahan-bahan lainnya. 7. Setelah itu, sadulah jus jambunya. 8. Tuangkan susu secukupnya ke dalam gelas secara menyeluruh. 9. Masukkan jus ke dalam gelas yang disediakan. 10. Masukkan sedotan ke dalam gelas. 11. Pinggiran gelas jus diberi hiasan berupa potongan-potongan tipis biru. Penegasan ulang. Jus jambu pun telah siap disajikan dan bisa langsung dinikmati. Begitulah cara membuat jus jambu biji merah. Dengan mengikuti cara di atas, tentu kita dapat membuat jus jambu biji merah yang enak dan sehat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada masukan atau tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, Dinda, kami. Pemaparan materinya atau hasil diskusi kalian sudah bagus, tetapi jika dalam membuat teks prosedur sebaiknya menggunakan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Apa saja kandungan dari jus jambu? Kandungan dari jus jambu yaitu terdapat vitamin C. Apakah sudah mengerti? Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, baik. Sedikit Ibu tambahkan untuk kelompok 4 sebagai bahan koreksi dari hasil diskusi dari kelompok 4 sudah bagus. Juga dari hasil proyeknya, jusnya. Nah, mengenai tulisan teks prosedurnya,
tadi pemaparannya sudah disertai dengan struktur ya. Hanya saja ditambahkan seperti masukan temannya itu ditambahkan kaidah kebahasaannya ya. Untuk kelompok 4 penjelasan dari kaidah kebahasaan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Sudah? Untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur, yaitu cara membuat jus jamur biji. Pertama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Revalina Utabarat. Nama saya Dina Utabarat. Nama saya Rido Bacarnahot. Nama saya Nofred Lima Mata. Nama saya Irwan Belgadu. Nama saya Presiden Sumina. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Cara membuat jus jamur merah. Pertama-tama kita perlukan bahan yaitu 1. 3 buah jamur biji merah ukuran besar. 2. 200 ml air bersih. 3. Gula pasir secukupnya. 4. Susu kental manis secukupnya. 5. Es batu sesuai selera. Cara membuatnya. 1. Kupas kulit buah jambu yang sudah matang sampai bersih. 2. Setelah itu jambu dipotong-potong dengan ukuran sesuai selera. 3. Masukkan potongan jambu ke dalam blender. 4. Tuang air ke dalamnya, lalu tambahkan gula pasir dan tambahkan susu kental manis secukupnya. 5. Masukkan es batu sesuai selera. 6. Blender dengan kecepatan sedang dan tunggu sampai benar-benar halus dan lembut. 7. Tuang ke dalam gelas saji sampai saring supaya jus jambu lebih halus lagi. 8. Jus jambu biji siap untuk dinikmati. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada tanggapan atau saran yang ingin teman-teman berikan, kami persilahkan dari setiap kelompok. Ya, silakan ditanggapi atau diberikan pertanyaan atau masukan mengenai hasil kerja dari kelompok 5. Ya, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok 5. Cara membuat jus jambu biji. Tertulis di situ bahan. Apakah tidak ada alat? Ya, apakah tidak ada alat? Ya, silakan kelompok 5 tanggapi. Sebenarnya kami ingin membuat alat serta bahannya, tetapi karena cara membuatnya sudah ada tertulis alatnya, kami tidak menuliskan alat dan alatnya. Iya. Ada lagi tanggapannya? Iya. Yang lain bisa ada lagi yang mau menambahkan? Saran, masukan, tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dari kelompok 3. Iya, yang lainnya? Sudah? Nah, mengenai hasil proyek akan kita nilai rasanya bagaimana. Sendoknya sudah disiapkan? Nah, yang menilai untuk rasa nanti begitu juga bertukar. Kelompok 3, bagaimana rasanya? Apakah kemanisan jadi udah pas rasanya? Ya, silakan. Ya silakan. Bagaimana kelompok 3 mewakili? Hasil dari kerja mereka rasanya
Jadi rasanya pas ya. Tepuk tangan. Ya. Silakan ditutup kelompok 5. Kalau tidak ada lagi saran masukan, masih ada lagi? Oke teman-teman, kita tidak ada lagi saran masukan tambahan, maka kami ucapkan terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, kita explaining dulu ya, karena dari tadi itu sangat menyegankan, bukan? Ya. Sibuk semuanya ya. Ya. Jadi semuanya Ibu minta untuk berdiri. Berdiri. Handphonenya diletakkan dulu. Nah, jadi kalau Ibu bilang kanan, yang diangkat kiri. Kalau Ibu bilang ke atas, ke bawah, yang dilihat ke bawah. Ya. Siap? Bisa dilakukan? Ya. Ya. Kiri. Kanan. Bawah. Atas. Kiri. Kita lihat temannya siapa nanti ini yang salah. Ya. Siapa itu? Dinda. Ya. Si Dinda. Ya, si Dinda 1. Ya. Ke bawah. Ini dapat 2 ya. Ke bawah masih tangan di atas. Siap? Kalian siap? Coba disebutkan dia SMA Negeri 1 Onan Ganjang. 1, 2, 3, ya. Pandi luar biasa. SMA Ganjang. Yes. Oke. Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Ya, yang salah tadi si David. Si David. Si David menyebutkan nama binatang yang nama hewan ya, nama hewan yang berawalan huruf H. Iya, oke, dengan konsentrasi, oke. Silahkan duduk supaya kita melaksanakan evaluasi. Baiklah anak-anak, menyajikan hasil sudah. Nah, dari hasil pengamatan ibu tadi, dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan, semuanya bagus. Hasil jusnya pun ibu lihat bagus, seninya juga bagus, kebersihannya juga mantap, bersih semuanya. Nah, semua siswa kelas 11 3 dalam melaksanakan proses juga aktif. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Silakan, Magdalene. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan adalah dari struktur teks prosedur, yaitu memiliki tujuan, bahan material, langkah-langkah, dan pendekatan. Iya, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Noel. Yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini adalah kita semakin mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur dan semakin memahaminya. Iya, terima kasih, bagus. Tepuk tangan untuk Magdalena. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan?
Karena dengan melakukan praktik saya bisa langsung memahami tentang menulis teks prosedur. Terima kasih, bagus. Iya. Dengan melakukan praktik seperti yang kalian katakan, bisa lebih mudah memahami menulis sebuah teks prosedur. Tapi tidak boleh sembarangan, harus memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan evaluasi. Jadi ini dikerjakan secara mandiri, bukunya semuanya ditutup. Sudah bisa kita mulai? Ibu akan membagikan ke KPD. Ditulis namanya, jangan lupa menulis nama ya. Waktunya hanya 10 menit saja. Sudah bisa 10 menit kan anak-anak? Sudah. Dikerjakan secara mandiri.
Ya, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Satu orang yang mengumpul dari belakang. Nah, karena evaluasi sudah siap, pembelajaran tadi menyenangkan, yang pastinya hasil evaluasinya juga menyenangkan. Menyenangkan atau hasilnya bagus? Bagus. Mudah-mudahan bagus ya. Nanti akan ibu kembalikan di minggu depan. Nah, yang menjadi tugasnya di rumah, tugas pribadi, menulis sebuah teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Topiknya bebas ya. Sudah, dan jangan lupa untuk belajar di rumah, karena materi kita yang berikutnya adalah teks eksplanasi. Jadi baca buku mengenai materi teks eksplanasi. Bisa kan anak-anak? Bisa. Nah, karena waktu kita sudah habis, jam bel sudah berbunyi, ditutup dengan doa. Siapa yang ditutup dengan doa? Iya, Vera. Silakan Vera. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.